Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Malam ini bagian bab sholatil jum'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jum'ati, bab menjelaskan tentang sholat Jumat. La tajibu al-jum'atu illa ala ahlil balad. Tidak wajib sholat Jumat kecuali kepada ahli negeri al-mabniyati, yang berada di negeri tersebut. Salah satu syariat Islam, kewajiban kita adalah sholat Jumat dari sholat yang 5 waktu. Sholat Jumat ini dilaksanakannya 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat. Kemudian sholatnya enggak kayak zuhur, tapi Jumat ini hanya 2 rakaat, karena 2 rakaatnya diganti oleh 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Makanya khutbah itu kedudukannya sama seperti sholat, cuma aturannya ada yang berbeda. Kalau syarat-syaratnya mah nanti sama. Sholat harus suci dari najis, khutbah juga sama. Sholat harus menutup aurat, khutbah juga sama. Kalau syarat-syarat itunya sama, cuma nanti ada yang beda. Karena ada yang nanya begini, kalau lagi khutbah atau beres khutbah boleh nggak minum? Ada yang nanya begitu. Beres khutbah atau mau khutbah gitu ya, boleh nggak minum? Kan khutbah 2 itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur, kan begitu ya. Dan khutbah itu kan kedudukannya sama seperti sholat. Aturannya juga sebetulnya mah sama, harus suci, harus menutup aurat, sama kan begitu ya. Nah, hanya ada pertanyaan begitu, boleh nggak mau khutbah atau beres khutbah minum gitu ya. Kalau lagi sholat minum boleh nggak? Nggak boleh kan ya, batal ya. Sholat minum, lagi sholat makan, batal ya. Ada gak yang lagi sholat makan? Ada gak? Lagi sholat makan, ada gak? Gak ada. Kalau sengaja makan mah gak ada. Tapi kalau sisa makanan jatuh dari gigi terus ditelan, ada gak? Itu yang ngebatalin sholat mah itu ya. Kalau makan ke warteg, ke dapur mah itu jelas batal ya. Lagi sholat makan ke dapur, batal. Tapi yang dimaksud di situ mah sisa makanan kemudian jatuh dimakan, itu yang batal ya. Karena berarti dia makan ketika sholat. Nggak boleh ya, nggak boleh kan ya, makan ketika sholat. Kalau khutbah itu sama kayak pengganti 2 sholat zuhur, kira-kira lagi khutbah atau sebelum khutbah boleh nggak minum? Harusnya jangan ya, karena sama kayak sholat gitu ya. Jawabannya kalau khutbah mah boleh. Kalau khutbah mah boleh ya. Kalau lagi khutbah mah sebelum khutbah atau setelah khutbah lah gitu ya. Itu mah boleh. Karena tidak semua sama seperti sholat. Kalau khutbah, salah satunya, kalau khutbah madhep kiblat apa enggak? Khotibnya ya. Nah, padahal khutbah itu kan kedudukannya sama seperti sholat zuhur yang 2 rakaat gitu ya. Tapi ternyata nggak madhep kiblat ya. Khotib malah membelakangi kiblat. Nggak apa-apa ya. Bahkan tadi walaupun dia minum nggak apa-apa ya. Boleh lagi bagi khotib sebelum khutbah atau beres khutbah minum gitu ya. Siapin air ya.
nggak apa-apa ya. Sama-sama sholat ya. Makanya kalau ada yang nanya begitu, ya harusnya kalau memang harus disamain kayak sholat, khutbahnya jangan membelakangi kiblat, harusnya ya madep ke kiblat harusnya. Tapi ya inilah perbedaannya gitu ya. Jadi maka minum menurut ulama fikih boleh dan tidak menghadap kiblat ketika khutbah. Terus kalau khotibnya madep kiblat boleh nggak? Nggak boleh. Khotibnya madep kiblat boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Tapi janggal ya. Karena nggak ada syaratnya, nggak ada syarat membelakangi makmum. Boleh ya, mau madep sono, mau madep sono ya. Kalau sholat mah nggak bisa, kita harus madep kiblat ya. Tapi kalau khotib mah bebas ya, bebas aja dia mah ya, nggak apa-apa ya. Jadi sholat Jumat salah satu kewajiban kepada kita, dan kewajibannya ini bagi penduduk negeri, orang kampung, pribumi, gitu ya, pribumi. Kewajibannya itu ya, kewajiban mendirikan Jumat itu pribumi, orang yang sudah menjadi orang kampung. Itu batasannya 3 hari ya, batasannya ya, yang disebut orang pribumi itu 3 hari ya. Kalau lebih dari 3 hari bukan pendatang ya. Ini secara aturan fikih. Makanya ya dalam agama yang disebut tamu ya, itu batasannya 3 hari. Tamu itu ya. Tamu itu harus ditata, harus dijamu. Nah, itu 3 hari aja. Kalau ada tamu lebih dari 3 hari bukan tamu, namanya semah. Ngahesekeun anu boga imah. Habisin punya rumah. Iya. Jadi sama ya. Itu juga sama. Kalau ada pendatang datang ke satu kampung lebih dari 3 hari, maka dia sudah tidak disebut pendatang. Dia sudah disebutnya pribumi, gitu ya. Pribumi. Maka dia sudah wajib Jumat. Kalau pendatang kan nggak wajib Jumat. Musafir mah nggak wajib Jumat ya. Kita nih dari sini lagi silaturahmi ke saudara ke Bandung. Musafir kita ya. Hari Jumat, nggak Jumatan juga nggak apa-apa. Sholat Johor aja kita mah, nggak apa-apa. Terus kalau kita mau Jumatan lagi musafir, boleh nggak? Boleh ikut Jumatan. Terus kalau lagi Jumatan kemarin ya ada jama ada kosor kemarin itu kan itu ya, sholat di perjalanan kemarin itu ya. Boleh nggak kalau di jama? Boleh. Sholat Jumat juga di jama nggak apa-apa gitu ya. Nggak Jumat boleh, misalnya mau sholat Johor aja di jama sama asar nggak apa-apa. Mau ikut Jumatan juga sah, boleh. Terus Jumatnya di jama juga boleh. Jama takdim berarti ya. Jumat jama takdim dengan sholat asar. Terus asarnya nanti dikosor. Berarti Jumat 2 rakaat, asarnya juga nanti 2 rakaat. Kalau nggak dikosor juga nggak apa-apa. Berarti 4 asarnya ya. Boleh gitu juga ya. Jama takdim berarti ya. Asal kemarin ingat ya, kalau jama jaraknya 85 kilo minimal ya. Kalau jama doang. Tapi kalau kosor minimal 120 kilo. Kalau kosor ya, di bawah 120 kilo nggak boleh dikosor ya. Ini mohon maaf, ini kita bicara fikih. Kalau ada pendapat lain nggak apa-apa ya. Jangan kita berantem gara-gara jarak ini ya. Kalau fikih mah monggo, yang penting dia punya dalilnya, punya keterangannya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Cuman yang saya pegang yang ini ya, yang ini aja nih penjelasan yang ini ya. Jadi kalau jama minimal 85 kilo, kalau kosor 120 kilo gitu ya. Jadi kembali, kewajiban Jumat itu bagi penduduk asli pribumi. Kalau musafir nggak wajib, mau sholat Johor juga nggak apa-apa gitu ya. Walau bil jarid awil kosbi, walaupun ngadain Jumatannya cuman make daun korma, atau kalau sekarang mungkin pakai daun pisang, nggak di masjid, nggak ada masjid ini. Di kampung itu memang miskin mungkin kampungnya ya, belum ada musola, belum ada masjid, tanah doang. Akhirnya dia bikin masjidnya dari daun-daunan,
dari kayu-kayuan, walaupun seperti itu tetap sholat Jumat wajib didirikan, gitu ya, wajib didirikan. Jadi masjid bangunan ininya mah nggak jadi syarat, enggak ya, walaupun di tanah kosong juga Jumatan aja, gitu ya. Iza kana fihim arbaun, dengan catatan menurut mazhab Imam Syafi'i harus ada 40 orang. Nah ini Imam Syafi'i ya. Nanti ada pendapat lain 13 orang juga boleh. Itu menurut mazhab yang lain ya. Tapi kalau kita nganut Imam Syafi'i minimal 40 orang. Bahkan ada yang 2 orang juga Jumatan boleh. Pendapat yang lain ya. Kan Jumatan mah harus berjamaah. Nggak boleh sendiri-sendiri kan? Nggak boleh munfarid ya. Kalau jamaah minimal berapa orang? 2 orang ya. Maka kata ulama itu Jumatan juga boleh 2 orang, karena 2 orang juga disebutnya berjamaah gitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i nggak boleh, karena Nabi juga ketika di Madinah mengadakan Jumatan itu diawali dengan 40 orang gitu ya, 40 orang. 40 orangnya juga ada kriteria, nggak sembarangan. Mana? 1 al-muslimin, harus Islam jelas. Az-zukur, harus laki-laki. Nggak boleh 40 campur ibu-ibu, nggak boleh. Nggak boleh ya bencong juga ya. Asal bencong beneran ya. Kalau bencong sekarang mah lelaki itu mah ya. Kalau bencong beneran mah punya 2 kelamin, namanya hunsa. Kelamin laki-laki punya, kelamin perempuan punya. Itu bencong menurut agama. Itu nggak boleh. Kalau bencong-bencong yang kita mah lelaki gitu mah ya, itu mah laki-laki dianggapnya ya, laki-laki. Kayak dorce, ya itu mah bukan, itu laki-laki itu mah ya. Allahumma firlahu doainnya ya. Jangan Allahumma firlaha. Suka dijadiin plesetan katanya ya. Kalau bencong mati ngedoainnya gimana ya? Allahumma firlahuha huha. Sebut lelaki perempuan, sebut perempuan lelaki. Enggak, lelaki itu ya, lelaki. Jadi perempuan enggak jadi syarat ya. Walaupun ada 100 ibu-ibu, enggak bisa ngediriin Jumat ibu-ibu mah ya. Enggak bisa. Jadi harus laki-laki. Terus kalau ibu-ibu mau ikut Jumatan boleh enggak? Boleh. Kalau mau ikut Jumatan mah boleh. Enggak mau sholat Zuhur pengen Jumatan aja 2 rakaat biar cepet, enggak apa-apa, ikut sah. Udah boleh dia ikut sholat Jumat. Tapi tetap bagusnya perempuan mah johor, dan bagusnya sholatnya di rumah ya perempuan mah ya, jangan ke masjid. Harus laki-laki, al-ahror, harus merdeka, nggak boleh budak. Laki-laki tapi budak, nggak boleh ya. Amat, abid itu ya, nggak boleh ya. Kalau disebut budak itu apa? Yang disebut budak itu apa? Amat, abid, apa itu? Kalau zaman sekarang mah nggak ada ya, udah nggak ada sekarang ya. Di dunia manapun udah nggak ada ya. Disebut amat budak itu apa? Tawanan perang, ya. Orang yang ditangkap setelah perang. Kita perang lawan orang kafir. Nah terus ada tawanan ya, tawanan laki-laki atau tawanan perempuan. Tawanan laki-laki disebutnya abid. Tawanan perempuan disebutnya amat. Nah itu dua-duanya disebutnya budak gitu ya. Itu kan nanti disebutnya gonimah ya. Tawanan itu kan gonimah ya. Pokoknya semua rampasan perang, senjata, harta, orangnya itu semua disebutnya gonimah. Nanti ada ya aturan cara ngebagi gonimah itu ya. Kalau beres perang, nah ini berapa kebagiannya berapa, ntar dibagiin itu gonimah. Termasuk kalau kita dapat budak. Ada budak nih 100, tawanan perang ada 100 ya. Laki-laki budak, abid. Kita kebagian 1. Nah, itu udah jadi hak milik kita ya. Boleh tuh dibawa ke rumah. Bahkan dijual juga boleh ya. Kalau budak mah ya, dijual. Saya punya budak nih, nggak punya duit, dijual dah. Boleh. Kayak motor budak mah gitu ya. Dijual, boleh dia mah ya. Kalau dia mau merdeka, mau bebas, dia harus bayar tebusan. Ada tebusannya ya, kayak Bilal. Bilal itu kan budak ya. Nah, ketika disiksa sama majikannya gara-gara ikut Kangjeng Nabi, nah terus kan dibebasin sama Abu Bakar ya. Dibeli lagi kan ya, dibebasin, dimerdekakan. Jadi kalau dia mau merdeka harus bayar gitu ya. Jadi kalau budak nggak sah ya, jadi syarat Jumat 40 orang nggak boleh, nggak sah budak.
Tapi kalau dia mau ikut Jumatan sama yang 40 boleh ya. Karena harus orang merdeka. Al-balighin harus balik. Enggak boleh anak-anak. Ada 100 tapi anak-anak enggak boleh ya. Harus balik. Anak-anak enggak dihitung ya. Al-uqala, kemudian akalnya sehat. Enggak boleh orang-orang yang depresi, yang stres, yang gila, enggak bisa ya. Kemudian al-mustautinin, orangnya harus berada di kampung, enggak lagi di perjalanan, harus di kampung, mustautinin. Wasallimu minal amrod, harus sehat dari sakit, enggak boleh orang sakit, enggak boleh. 40 orang itu harus sehat, zohir, batin. Wa azarul Jumat, enggak boleh juga yang kena uzur Jumat, enggak boleh. Uzur Jumat seperti lagi jadi tahanan atau ada yang memaksa dia nggak boleh keluar kemana, banyak dah gitu ya, nggak boleh orang-orang semacam itu ya. Gitu ya. Jadi sahnya Jumat itu harus didirikan oleh 40 laki-laki muslim merdeka, balik, akalnya sehat, ada di rumah, sehat johir batin, nggak ada uzur Jumat. Watasihu minal mamalik, bagaimana kalau budak ikut Jumatan, boleh nggak? Boleh. Wasibian, anak kecil Jumatan boleh? Boleh. Wanisa, perempuan, ibu-ibu ikut Jumatan boleh? Boleh. Cuman dia nggak jadi syarat. Kalau sekedar sah, sah, nggak apa-apa ya. Tab'an liha ulai, karena dia ikut kepada 40 yang tadi ya. Gimana kalau 40 kurang 1, 39? Nggak boleh. Jadi kalau kurang dari 40 jangan Jumatan, sholat Johor aja. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari 40 nggak sah mendirikan Jumat, tapi dia harus sholat zuhur aja gitu. Menurut Imam Syafi'i gitu ya. Jadi harus 40 pas. Wa tajibu aidon ala kulli muqim fi baldatihim tab'an lahum. Kemudian kalau ada pendatang, boleh nggak ikut Jumatan? Musafir kayak tadi, boleh. Nggak apa-apa ya, musafir. Wa illam yastautin biha idza kanat iqamatuha qati'atun lis-safar wa surutu sihatiha. Kemudian sekarang syarat sahnya Jumat. Syarat sahnya Jumat ya. 1, ayyataqaddama alaihi hutbatani. Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Syaratnya ya. Harus didahului oleh 2 khutbah. Kemudian di Sapinah kemarin udah ya kita bahas ya rukun khutbahnya ya. Ada berapa rukun khutbah ya? Kalau nggak pernah khutbah lupa ini nih. 1, baca alhamdulillah, rukun khutbah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca wasiat takwa. Yang ketiga wasiat takwa. Yang keempat baca salah satu ayat Al-Quran. Ini bapak-bapak ya, walaupun nggak khutbah ya, tapi harus ingat, harus hafal ini. Kenapa? Nanti si khotib perhatiin sama bapak-bapak, khutbahnya sesuai rukun nggak? Kalau ada yang kurang aja 1, batal itu Jumatan kita. Atau ada yang kelewat, berdiri aja udah berdiri. Kalau ada yang kelewat udah ya, maaf khotib gitu ya. Itu tadi kelewat. Daripada kita semua gagal Jumatan ya, mendingan kita ingetin ya. Tapi kadang kita kagak berani kayaknya nih yang ingetin ya. Waduh, repot ini. Enggak, maksudnya kalau yang ini mah karena kan gampang ini mah ya, diapalin. Kemudian nanti kalau khotib lagi khutbah diperhatiin. Khawatir namanya manusia ya, walaupun udah apal, takutnya dia tadi sebelum Jumatan lagi ada masalah kali di rumahnya ya. Khutbah jadi banyak pikiran, akhirnya lupa, kan bisa aja begitu ya, namanya orang. Nah ini penting ya. Jadi jangan begini, saya kan nggak pernah khutbah, nggak usah saya hafalin, jangan ya. Karena ini gampang ya. Jadi 1, alhamdulillah. 2, sholawat. 3, wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah itu ya. Atau ittaqullah. Nah itu wasiat takwa ya. 4, baca 1 ayat Al-Quran. 5, mendoakan orang muslim. Udah segitu 5 doang.
Rukun khutbah mah ya. Dan harus bahasa Arab. Nggak boleh diganti nih, pakai bahasa yang lain. Harus bahasa Arab. Jadi khutbah segini doang. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah, Yasin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Udah. Beres segitu udah. Semenit ya. Cuman kadang ada panjangan doang gitu ya. Alhamdulillah allazi anjala wah itunya ya, itu jadi kepanjangan gituannya doang ya. Padahal kalau pengen cepet mah segitu aja tadi ya. Khutbah ada dua, khutbah satu, khutbah dua. Nah ini bedanya begini nih. Di khutbah satu kewajibannya ya, kan tadi 5 ya semuanya ya. Padahal mah 4, setiap khutbah cuma 4. Di khutbah satu kewajibannya alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa. Udah segini nih, 3 doang. Khutbah pertama kewajibannya 3. Perhatiin ya, nanti khotib ya. Ini yang 3-nya dibaca sama dia. 3. Baca Quran tadi ya. Baca Quran harus 1 ayat. Jangan sampai begini nih khotib. Dia maaf gitu ya, karena pengen iyalah misalnya dianggap hafal atau apalah gitu ya. Akhirnya baca Qurannya yang panjang ayatnya. Padahal kagak selesai 1 ayat. Panjang mah panjang, tapi nggak selesai 1 ayat, nggak sah. Mendingan Yasin pendek tapi 1 ayat sah. Atau Qul huwallahu ahad, seayat itu mah pendek ya, sah. Dibanding dia baca Al-Baqarah yang ayatnya panjang tapi nggak diberesin, nggak sah. Nah ini harus tahu juga kita ya, ini seayat apa bukan ya. Jadi khutbah pertama kewajibannya 3. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa. Kalau baca Quran 1 ayat itu boleh khutbah 1, boleh khutbah 2. Nah itu pilihan ya. Jadi kalau ada khotib nggak baca Quran di khutbah pertama, jangan berdiri dulu kita, jangan main salahin. Siapa tahu dia bacanya di khutbah yang kedua, karena boleh baca di khutbah kedua, gitu ya. Itu yang pertama. Nggak pakai doa. Kalau khutbah pertama nggak pakai doa ya, nggak ada doa ya. Terus doanya harus doa yang itu ya, nggak boleh diganti. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Udah segitu doang. Nggak boleh doa yang lain, nggak boleh diganti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, nggak boleh. Tapi kalau mau ditambahin boleh. Pertamanya Allahumma ighfir dulu, terus kesononya ditambahin apa aja lah, boleh gitu mah ya. Tapi kalau Allahumma ighfirnya nggak dibaca, nggak sah. Ya. Khutbah kedua kewajibannya alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Nah, 4 khutbah kedua mah kewajibannya. Biasanya baca Quran karena boleh khutbah 1 khutbah 2 supaya sama-sama 4. Biasanya baca Quran dipakainya di khutbah pertama supaya khutbah pertama ada 4, khutbah kedua juga 4. Biasanya begitu ya. Jadi khutbah pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat Quran. Itu khutbah pertama. Khutbah kedua alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Biasanya begitu. Udah segitu ya. Itu rukun khutbah. Gampang ya. Tinggal perhatiin aja. Kalau ada khutbah yang berhalangan, ada khotib ya yang berhalangan ya. Daripada libur Jumatan ya, Pak Heru aja maju udah. Saya aja yang khutbah. Nggak gampang, nggak susah kan ya, segitu doang ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah, Yasin. Duduk. Udah duduk langsung ya. Khutbah pertama beres. Duduk seukuran tumaninah ya. Duduknya jangan terlalu cepat. Duduk. Bacalah subhanallah 3 kali. Bahkan ketika duduk sunat ngedoa, karena itu saatul ijabah. Ngedoa dulu kita ya pas duduk ya. Kan suka ada yang baca sholawat ya. Seharusnya mah jangan baca sholawat ya, pakai ngedoa, karena itu saatul ijabah. Ya sholawat juga doa gitu ya, tapi bagusannya mah pakai ngedoa aja ya. Ngedoa aja gitu ya. Tapi jangan lama-lama ya. Ya semenit lah ya, semenit cukup ya, semenit atau setengah menit. Beres duduk berdiri. Khutbah kedua alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Udah, qomat langsung. Bisa Pak Heru ya?
Iya segitu doang, bener. Bahkan bagusnya mah nggak usah pakai penjelasan. Penjelasan mentar aja di sini kita ngaji, gitu ya. Lagi khutbah mah udah aja khutbah aja. Lagian orang banyak yang lagi kerja, nah, jadi kepanjangan kan gitu ya, kasihan ya. Bagusnya mah kalau kata ulama-ulama nggak usah pakai penjelasan. Penjelasan mentar aja di majlis-majlis taklim, gitu ya. Tapi kalau mau pakai penjelasan juga jangan lama-lama, 10 menit, 7 menit, jangan sampai sejam. Aduh, nggak boleh ya khutbah lama-lama begitu, makruh, bahkan bisa batal. Jadi ceramah. Nggak boleh juga pakai gramatika khutbah mah ya, nggak boleh pakai gramatika. Tangan nggak boleh diangkat-angkat, ngedoa aja nggak boleh. Khotib nih ngedoa ngangkat tangan nggak boleh. Kalau jamaah mah nggak apa-apa ya, diangkat. Khotib mah makanya harus megang tongkat supaya tangan jangan kemana-mana itu ya, megang tongkat tuh ya, nggak boleh khotib. Yuk, udah yang bagus mah kayak tadi aja udah ya. Pak Heru kalau khutbahnya begitu, wah bakal jadi khotib tetap itu di At-Taqwa itu. Kepake Pak Heru, kepake ini ekspres. Enggak lah, tawain gimana? Salahnya di mana? Disahin Pak. Sah udah. Di sini aja dulu latihannya di Asadah ya. Udah segitu. Paling enggak kita bisa ngontrol khotib ya. Khotib yang khutbah kita tahu rukun-rukunnya. Ini sah apa enggak? Kalau kita berani kasih tahu, kita berani kasih tahu ya, berdiri. Maaf, khotib tadi doanya kelewat, diulang lagi. Nah gitu ya. Kalau nggak berani, paling nggak nanti habis sholat Jumat kita sholat Johor sendiri. Ya. Kalau kita nggak berani ya, habis sholat Jumat sholat Johor, karena itu Jumatan kagak sah. Terus nanti kalau kita nggak berani, ya bilang udah beres Jumatan, khotibnya kita ingetin. Pak Ustadz, mohon maaf, tadi kayaknya kelewat itu doa, gitu, ingetin aja. Atau ke DKM-nya kayak gitu ya. Daripada kita nanggung dosa selama-lamanya ya. Tahu batal tapi kita kagak ngingetin. Bahaya kan itu. Ya. Jadi harus diawali dengan 2 khutbah. Khutbah segitu doang ya. Rukunnya cuma 5 dibagi dengan 2 kali khutbah. Kemudian wa antaqa'a jama'atan. Salat Jumat harus berjamaah. Nggak boleh munfarid. Batasannya begini nih. Kalau ada yang ketinggalan ya, ketinggalan sholat Jumat. Kalau orang ketinggalan disebutnya apa? Masbuk ya, masbuk. Kalau ketinggalannya serokat mah masbuk ya. Tapi kalau ketinggalannya imam udah tahiyat akhir bukan masbuk namanya ya. Mabok gitu ya. Makmum mabok gitu ya. Udah ajan dari tadi, udah komat, udah sholat baru datang ya. Tapi mabok-maboknya lumayan ya, masih berjamaah ya, dibanding sholat sendiri di rumah ya. Nah kalau Jumatan ngitungnya begini nih, ada yang ketinggalan, datang ke masjid, udah rokaat kedua, datang ke masjid ya, udah rokaat kedua, berarti dia ketinggalan khutbah, ketinggalan rokaat pertama ya, rokaat kedua. Boleh nggak ikut Jumatan? Boleh ya. Ini biasanya kita ya, kalau ketinggalan sengaja mah enggak. Ini biasanya kalau lagi di jalan, nyari masjid penuh, ntar aja di depan. Nyari lagi di depan penuh, ntar aja di depan. Terus aja di depan sampai udah komat kan gitu ya. Atau iyalah pokoknya lagi ketinggalan ya. Kalau di sana di masjid masih sholat rokaat kedua, boleh. Kita masih sah ikut sholat Jumat. Ikut ya rokaat. Nanti kan kurang 1 rokaat ya. Kita berdiri lagi tuh ya. Imam salam, kita berdiri 1 rokaat, itu masih disebut Jumatan. Kita lagi sholat yang kedua ya, berdiri kan kita sendirian ya, sholat Jumat yang kedua, ada lagi yang ketinggalan, kebangetan ini ya, ada yang ketinggalan nih, boleh nggak ikut sama kita? Kita kan serokaat ya, boleh, masih dianggap Jumatan itu dia, ikut sama kita, boleh. Berarti kan dia ketinggalan serokaat, kita salam, dia kan berdiri lagi tuh ya, udah berdiri, ada lagi yang ketinggalan. Boleh nggak? Boleh. Terus aja itu mah sampai enggak sampai sebelum asar Pak. Pokoknya selama masih ada sholat zuhur boleh. Ini fikih ya. Kalau fikih mah ngelamun ya. Pokoknya dalam ilmu fikih mah segalanya mungkin gitu ya. Makanya ulama nyiapin kedudukan hukumnya. Kalau sampai itu terjadi, nah gitu ya. Maka fikih mah disiapin gitu ya. Kayak begini ya, fikih nih kayak begini. Ada orang hubungan badan sama sapi. Ini fikih nih ya.
Orang gila mah ada aja ya. Sama sapinya perempuan, ini laki-laki nih, hubungan badan. Begitu lahir anaknya manusia. Enggak, utuh manusia. Manusia utuh. Buat Allah mungkin nggak? Mudah ya. Apa yang Allah nggak bisa ya? Lelaki ngawinin sapi perempuan, begitu lahir anaknya manusia, normal, utuh. Buat Allah nggak sulit ya? Bisa. Kan itu harus ada kedudukan hukum fikihnya dong. Ini anak sapi sama anak orang, kan begitu ya? Itu ulama fikih nyiapin hukum itu. Apa kata ulama fikih? Secara manusia dia wajib, hukum manusia, sholat segala macam wajib. Tapi secara hukum sapi dia juga terkena oleh hukum sapi. Artinya apa? Kalau dia mau dikorbanin bulan haji sah. Benar, ini fikih ini. Ya kalau kita tega ya. Makanya di pesantren suka ada tebak-tebakan begini. Bagaimana contohnya khotib turun Idul Adha disembelih? Nah gitu pertanyaannya. Nah jawabannya yang tadi, khotib yang lahir dari perkawinan manusia dan sapi. Secara hukum manusia dia jadi khotib sah, ngimamin sah karena dia manusia. Tapi secara hukum sapi kalau dia mau dikorbanin juga sah karena di situ ada darah daging sapi. Sampai begitu tuh fikih dia. Ngelamunnya teh. Ya Allah gitu ya. Dicangkok. Iya, kayak tabung gitu kan. Dititipin ke rahim sapi juga bisa. Kalau sampai ada kan gitu ya. Lahirnya manusia. Iya, lahirnya manusia, dititipinnya ke rahim sapi. Tinggal nanti spermanya aja ya. Kalau spermanya sperma manusia semua dititipin doang, itu mah tetap hukum manusia, nggak ada hukum sapinya. Kalau tadi mah kan manusia kawin sama sapi, berarti kan ada sperma sapi dan manusia itu mah ya. Tapi kalau cuma kayak dititipin mah, itu mah jelas hukumnya hukum manusia aja itu mah ya. Kalau jadi orang ya. Itu dia Pak, ada belinya Pak. Sapi udin Pak. Enggak Pak, itu Pak Ketua, itu kan bapaknya manusia. Tadi kan sapinya cewek ya, berarti binnya mah ke. Kalau bin mah kan nggak ke ibu ya, berarti binnya mah bin itu bapaknya lah, nggak ke ibu gitu ya. Sampai begitu ya. Nah seperti tadi ya gambaran sholat Jumat, kalau sampai nemu yang kayak begitu sah itu ya. Sepanjang waktu zuhur masih ada, karena Jumatan harus dilaksanakan di waktu zuhur ya, kecuali keburu asar. Wala buddha min niyatil jamaah, kemudian wajib niat berjamaah. Kalau sholat Jumat wajib berjamaah. Kalau si makmum niat jadi makmum, si imam kalau sholat 5 waktu imam wajib niat jadi imam enggak? Imam ya imam. Kalau sholat 5 waktu ya wajib niat jadi imam enggak imam? Enggak ya, sunat aja ya. Tapi kalau makmum wajib jadi niat jadi makmum enggak? Wajib ya. Kalau sholat 5 waktu wajib ya. Tapi kalau sholat Jumat makmumnya wajib niat jadi makmum, imamnya juga wajib niat jadi imam. Ini bedanya sholat Jumat ya. Ini imam jangan sampai lupa ya. Kalau kita jadi imam Jumatan harus niat jadi imam, itu ya. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah, harus disebut jadi imamnya ya. Wantab ala mautbataiha fi waktu zuhri, kemudian harus di waktu zuhur Jumatan. Wala yaziu fi lahuma qablahu, enggak boleh sebelum zuhur. Walau harajal waqti qabla tamamiyaz zuhron, apalagi sudah habis waktu zuhur. Enggak boleh Jumatan, harus di waktu zuhur. Wa antakuna wahidan fil baldah illa li uzrin. Nah, kemudian gini. Jumatan mah satu negeri satu Jumatan. Ini harus bijak-bijak nih kita ininya ya, nyikapinnya ya. Jadi Jumatan mah enggak boleh dibikin satu negeri dua masjid. 2 Jumatan nggak boleh, nggak sah, dua-duanya nggak sah. Jadi dia mah harus satu negeri satu tempat. Nah cuman ulama, ini ulama fikih lagi aja ya, agama kan tidak pernah mempersulit ya gitu ya. Maka sekarang manusianya udah banyak, negerinya udah bukan negeri Indonesia sekarang mah hitungannya ya. Kalau dulu mah mungkin ya senegara teh orangnya sedikit kali dulu mah ya. Kalau sekarang mah kan se-RTG udah banyak ya. Ini kan minimal 40 orang Jumatan ini ya kalau Imam Syafi'i. Sekarang kita se-RT berapa orang? Laki-laki.
Ada 100 ya? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih deh ya. Nah, atau kalau di perumahan ya, satu blok itu bisa berapa rumah tuh seblok gitu ya. Sekarang kan seblok ada masjid sekarang itu ya. Nah ini akhirnya oleh para ulama seharusnya mah satu kayak BTN, satu BTN itu ya, satu masjid tuh di tengah harusnya. Tapi karena ada uzur dan segala macam, kalau ada uzur ya, ada uzur segala macam, akhirnya karena orang juga banyak, masjidnya juga lahannya kecil, hanya bikinlah di tempat-tempat lain. Kecuali seperti itu nggak apa-apa. Artinya hukum ini harus dipegang, jangan mudah bikin jumatan sembarangan. Ya, ini kan salah satu kasusnya Al-Mahdi itu kan ya. Itu polemik lumayan Al-Mahdi itu ya. Kan di depan Al-Mahdi udah ada masjid tua, Hayatul Islam itu ya. Itu masjid udah lama. Tiba-tiba Al-Mahdi membuat masjid. Itu sempat polemik juga waktu itu ya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya karena ada uzur, mudah-mudahan gitu ya. Akhirnya ya mudah-mudahan lah secara agama itu termasuk yang dibolehkan. Itu kan ya Allah, kita bisa malu banget kan itu ya. Itu cuman kehalang jalan doang ya, Al-Mahdi sama Hayatul Islam itu ya. Kalau cuman beda RT mah masih mending kayak kita nih ya. At-Taqwa jauh-jauh ya di sini kan, apa Tompel jauh-jauh lah gitu ya. Itu mah kan hanya kehalang jalan doang ya. Jadi tolong ya ke depannya kalau ada yang mau bikin masjid Jumatan ya, kalau masjid biasa sih nggak apa-apa ya. Kalau masjid Jumatan tolong, ini karena ada aturan di fikih. Nggak boleh satu negeri membuat 2 Jumatan, harus satu. Ini bahasanya dulu negeri, kalau sekarang mah mungkin satu kampung, satu RT, satu RW kali begitu ya, tergantung penduduknya aja ya, penduduknya. Dan lahannya kalau cukup nggak boleh, tapi kalau enggak ya kita bikin di tempat lain gitu ya. Li uzrin, kecuali ada uzur, boleh. Wasunnatu, sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Wasunnatu ayyagtasila qabla jawali. Sunat-sunat apa saja yang harus dilakukan sebelum Jumatan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabb.